Anissa, Aziza, saya minta maaf ya. Kalau tadi Safira agak kasar sama kamu. Safira kayak gitu karena dia khawatir. Cinta itu dari kecil sudah sakit-sakitan. Sistem kekebalan tubuhnya lemah. Dia berbeda dengan anak-anak lainnya. Iya Pak, saya mengerti itu kok Pak. Saya juga punya anak. Saya tahu gimana sedihnya kalau anak sakit. Jelas Anissa bisa mengerti kekhawatiran Safira. Karena dia sudah mengalami yang lebih perih dari ini. Ibu Safira udah memaafin saya Pak. Iya, dia sekarang mungkin masih kesal. Saya belum bisa mengajaknya bicara, tapi saya akan terus membujuknya. Kamu yang sabar ya. Aduh, anak mama lagi gambar apa sih? Bunga. Coba lihat. Bunganya mau diwarnain warna apa emangnya? Gimana caranya aku ngasih pengertian ke Safira supaya dia memperbolehkan Anissa mengasuh Cinta lagi? Papa, ayo main. Hai sayangnya papa. Kinan, ikut mama. Ayo cepetan. Ikut kemana mah? Mama kan baru datang, kok udah mau pergi lagi sih? Kita ada meeting. Mendadak klien ngasih tahu. Nan, ya udah pergi ya. Yaudah sayang, aku pergi dulu ya. Cantik, Papa pergi dulu ya. Jangan nakal di rumah, ya. Jangan ngerepotin mamanya ya. Iya papa, bilang dong. Iya, Papa. Ayo Kinan. Iya. Kenapa non cinta? Loh, Teteh kemana? Bukannya tadi mau ambil minum? Ya Allah non cinta. Non. Non. Mama, gimana? Mama, Non cinta. Non. Mama gimana? Ma. Mimpi buruk ya non ya. Sampai gelisah banget bobonya. Bibi nyanyiin ya. Cinta bobo, oh cinta bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kenapa nangis terus dari tadi nak? Hah? Ibu nyanyiin lagu kesukaan Naila ya? Iya, mau ya? Lagu kesukaan Naila ya? Oh, cup. Sini. Nyanyiin lagu kesukaan Naila. Sini. Naila bubu, oh Naila bubu. Kalau tidak bubu digigit nyamuk. Naila bubu, oh Naila bubu. Tidak bobo digigit nyamuk. Ya Allah, aku kangen sekali sama Naila. Pertemukanlah kami kembali ya Allah. Saat ini hanya anak ini yang bisa membuatku bahagia. Selama aku mencari anak kandungku, tolong berikan kesehatan pada Cinta. Angkat penyakitnya. Berikan juga kesehatan pada anakku Naila dimanapun dia berada. Aku tahu rasanya memiliki anak yang sakit. Cukup aku yang merasakan itu. Jangan biarkan Safira merasakan penderitaan seperti apa yang aku rasakan ya Rob.
Anissa. Ngapain kamu malam-malam gini ada di kamar Cinta? Itu Bu. Anissa, saya udah pernah bilang sama kamu ya, jangan pernah cari alasan untuk mendekati anak saya. Mau kamu apa sih? Enggak Bu, tadi non Cinta itu kebetulan tidurnya gelisah sekali. Saya hanya mau menenangkan dia, itu aja kok Bu. Cukup Anissa. Saya nggak mau tahu lagi ya. Saya ini udah nggak sanggup ngadepin kamu. Sekarang lebih baik kamu beresin barang-barang kamu dan kamu pergi dari rumah ini. Maksudnya Ibu pecat saya? Iya. Pergi kamu. Jangan pecat saya Bu. Saya mohon, saya masih mau bekerja di sini. Gak bisa Anissa. Saya mau kamu pergi dari rumah ini. Pergi. Astagfirullahaladzim. Bu Safira? Bu? Astagfirullahaladzim. Bu Safira? Bu? Ya Allah Bu. Aziza! Masya Allah. Aziza! Itu kan suara Teteh. Teteh kenapa? Mah, kok dari tadi nggak dijawab sih pertanyaan Kinan, ngapain kita ke rumah lama kita? Emang kita mau meeting sama siapa sih? Alvaro? Ngapain Alvaro di sini? Mama yang suruh dia datang ke sini. Udah, ayo kita masuk. Ayo. Bu Safira, ya Allah, Mbak Safira, Mbak Safira kenapa? Gak tahu, tiba-tiba aja pingsan. Ya Allah, Aziza kenapa ini? Aziza. Bu, nafasnya Mbak Safira udah gak ada. Kamu jangan bercanda, Aziza. Astagfirullahaladzim. Bu, Teteh bilang sama aku, apa yang Teteh lakuin ke Mbak Safira? apa sih? Teteh gak melakukan apa-apa. Kok kamu bisa-bisanya mikir kayak gitu? Buat apa Teteh mau nyakitin Bu Safira? Karena Teteh selalu berpikir bahwa Mbak Safira itu terlibat sama kasusnya Naila. Dan Teteh selalu berpikir bahwa non cinta itu adalah Naila. Astagfirullahaladzim, Aziza. Teteh gak bisa ngejelasin apa-apa, terserah kamu. Gak ada waktu untuk jelasin itu. Aduh, gimana nih Teh? Mana Mas Kenan sama Bu Mala gak ada lagi di rumah. Bisa diam dulu gak? Teteh lagi mau ngerasain detak jantungnya ini. Sebentar dong. Masih ada denyut jantungnya. Ini Teteh ngerasa tapi lemah. Yaudah, kita panggil ambulannya Teh. Gak ada waktu. Biar Teteh yang bawa ke rumah sakit, kamu telepon Pak Kenan sekarang juga. Cepetan. Yaudah ya Teh. Ambil ini. Apa-apaan ini Tante? Itu 2 tiket buat kamu sama ibu kamu pergi ke Kuala Lumpur. Sekalian juga saya kasih uang sakunya selama kalian di sana. Saya juga udah atur supaya kamu bisa kerja di perusahaan saya di Kuala Lumpur. Nanti kalau uang sakunya kurang, kamu bisa ngomong sama saya. Pokoknya saya akan merawat kamu sama ibu kamu selama di sana. Maksudnya ini apa Tante? Kamu pikir kamu bisa lolos dari jeratan hukum hanya karena Kinan dan pengacara kami ngelepasin kamu dari sel? Terus kamu pikir kamu bisa selamanya lepas dari tuduhan pembunuhan Bagas? Yang kamu punya itu cuma alibi yang bisa dengan mudah dipatahkan. Tapi saya nggak bunuh Bagas Tante. Itu kenyataannya. Jadi buat apa saya takut Tante? Kamu patut takut. Karena kamu berurusan dengan monster bernama Bima.
Kamu nggak tahu ya betapa berbahayanya Bima. Dia nggak akan diam aja sampai orang-orang di sekitar kamu itu binasa. Kamu tuh udah salah milih musuh. Dan gara-gara kamu ya, anak saya juga jadi ikut-ikutan keseret. Kinan, matiin. Ma, tapi... Nggak usah diterima. Mama bawa kamu ke sini supaya kamu bisa bantu yakinin teman kamu ini. Yang lain tuh bisa nunggu. Sekarang coba kamu yakinin nih teman kamu nih. Kamu omongin. Atau kita semua akan kena masalah besar. Pak Satpam! Aduh. Pak Satpam! Kamu coba telepon terus dong. Iya, tadi ini aku lagi telepon. Ayo cepetan loh, Tete takut Ibu Safira nggak selamat. Aduh, Mas Kian angkat dong. Pak Satpam! Pak! Astagfirullahaladzim. Lama banget sih saya panggil. Iya maaf non, saya kan jaga di depan non. Aduh, cepetan bantu saya angkat Bu Iya, Safira. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Iya. Udah Zah, udah cepetan. Kamu nggak usah ikut ya, kamu jagain Cinta di sini. Iya Teh, itu handphone biar Teteh bawa. Teteh bisa hubungin Pak Kenan di rumah sakit. Hati-hati ya Teh. Pak, jalan Pak ke rumah sakit terdekat sekarang. Al. Sorry Tante. Aku masih punya harga diri Tante. Aku bukan pecundang. Aku nggak mau melarikan diri kayak gini Tante. Kamu tuh nggak ngerti ya, Pak? Kalau kamu masih mau hidup, kamu harus pergi. Tante, kalau aku kabur Tante, mereka bakal lebih curiga sama aku Tante. Kenapa aku harus pergi kalau aku nggak salah Tante? Al, sabar Al. Aku tahu Tante. Tante repot-repot datang ke sini. Sebenarnya bukan buat aku kan. Tapi karena Tante mau ngelindungi Kinan. Iya kan? Al, dengerin mama gue dulu. Nan, gua tahu maksud mama lu apa Nan. Gua di sini sengaja dijadiin kambing hitam Nan. Biar kalian bisa lolos kayak gitu aja. Ah, bukan gitu Al. Lu kan tahu. Dari dulu nyokap lu tuh gak suka kalau kita temenan. Denger ya. Karena kalian itu berteman, makanya akhirnya Kinan terseret dalam masalah ini. Dan sekarang apa? Semuanya udah terlanjur. Kamu harus tahu ya satu hal. Karena saya mau melindungi anak saya Kinan. Jadi saya harus juga melindungi kamu. Tanpa saya sekarang, kamu masih mendekam dalam penjara, ngerti? Mah, maaf Mah. Ini kayaknya penting. Kinan harus angkat. Kinan ini belum selesai. Kinan! Halo, Anissa. Kok bisa sampai kayak gitu? Gimana kejadiannya? Nggak tahu Pak, tiba-tiba aja Bu Safira pingsan Pak. Oke Anissa, sekarang kamu lagi di jalan mau ke rumah sakit mana? Ini ke rumah sakit yang deket aja dari rumah Pak. Oh jangan. Sekarang juga kamu pergi ke rumah sakit Medika Harapan Lebak Bulus ya. Iya Pak, ke rumah sakit Medika Harapan ya Pak. Ingat, jangan ke rumah sakit lain. Nanti sesampainya di sana, kamu cari dokter Prima. Dokter itu adalah dokter yang menangani Safira selama ini. Baik Pak. Saya sekarang ke sana. Oke. Rumah sakit Medika Harapan. Pak, Ya mbak, kalau ke rumah sakit Medika Harapan lewat mana? kalau itu kita harus putar balik mbak. Ayo udah cepetan putar balik sekarang. Putar balik Pak, cepetan Pak. Ayo. Ya mbak.